Selamat datang di Narasi Anime Indonesia, tempatnya recap alur cerita anime, petualangan, aksi, dan percintaan. Petualangan penuh warna, cerita epik drama mendalam. Kami hadir untuk mengisahkan narasi anime Indonesia, suara jiwa dalam cerita. Dari kisah lama hingga yang baru, semua terangkum di sini untukmu. Kisah ini berlanjut. Di video part sebelumnya, Guildmaster menyatakan bahwa dia memiliki sebuah misi untuk kelompok UK. Mereka diminta untuk menyelidiki dungeon kegelapan tak terbatas. Namun, Yuke mengatakan kepada Guildmaster bahwa dia akan berkonsultasi dengan anggota kelompoknya sebelum memberikan jawaban. Setelah para gadis menyuruhnya berhenti ragu-ragu dan mengejar mimpinya tanpa takut, karena mereka ingin berkembang di dunia petualang bersamanya. Akhirnya, dia pergi ke kantor Guildmaster bersama para gadis dan menerima misi tersebut. Dia juga menyatakan bahwa mereka mungkin membutuhkan satu anggota tambahan untuk mengisi peran sebagai pengintai, scout. Guildmaster tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan solusinya. Saat itu, resepsionis masuk bersama seorang gadis kucing yang tampak gugup. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nen, seorang ninja yang berspesialisasi dalam pengintaian, dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan kelompok mereka dalam misi ini. Yuke tidak keberatan dengan anggota baru di kelompoknya, dan mereka segera pergi ke pintu masuk dungeon kegelapan tak terbatas, yang ternyata selama ini berada tepat di bawah gedung guild. Resepsionis memberitahu mereka bahwa gedung guild dibangun di atas pintu masuk dungeon untuk menyembunyikannya dari dunia luar. Guildmaster kemudian menjelaskan kepada Yuke bahwa awalnya ada 3 kelompok petualang peringkat A yang akan memasuki dungeon, tetapi 2 di antaranya mengundurkan diri. Mantan kelompok Yuke, Thunderpike, adalah satu-satunya yang tersisa, dan saat ini mereka sudah berada di dalam dungeon. Namun, para sponsor mereka tidak puas dengan kinerja mereka sejauh ini. Guildmaster kemudian mengingatkan Yuke agar berhati-hati dalam misi ini dan mendoakan keberhasilannya. Yuke memeriksa status kelompoknya dan mendapati bahwa semuanya telah siap sepenuhnya untuk memasuki dungeon. Dengan itu, pintu masuk dungeon dibuka, dan Yuke memulai siaran langsung sebelum melangkah masuk. Di dalam dungeon, ruangannya terasa terdistorsi dengan gravitasi yang tidak teratur, tetapi kelompok mereka masih bisa berjalan melalui lorong tanpa kesulitan. Nen, gadis kucing, menggunakan lentera sihir untuk memeriksa jebakan dan kompas sihir untuk menentukan arah. Setelah memastikan tidak ada jebakan di sekitar, dia memutuskan untuk maju lebih dulu dan menjelajahi area sebelum yang lain menyusul. Sementara itu, para gadis bertanya kepada Yuke bagaimana perasaannya setelah akhirnya berada di dungeon kegelapan tak terbatas yang selama ini ia impikan. Yuke menjawab bahwa perasaannya tidak seemosional atau seepik yang dia bayangkan. Namun, Silk justru merasa sangat bersemangat. Silk mengakui bahwa alasan utamanya menjadi petualang awalnya adalah demi uang. Namun, setelah mendengar Yuke berbicara begitu penuh semangat tentang mimpinya, pandangannya mulai berubah. Itulah mengapa dia merasa sangat antusias bisa berdiri di dungeon ini bersamanya, karena Yuke semakin dekat dengan impiannya. Yuke senang mendengarnya, dan tepat pada saat itu, Nen kembali dengan laporannya. Dia tidak menemukan bahaya apapun di lantai pertama, dan telah menemukan jalan menuju lantai berikutnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di tengah hutan lantai pertama, ada sebuah kapal karam yang tenggelam. Yuke terus mengamati sekeliling, mencari sesuatu yang mencurigakan atau tidak pada tempatnya. Dia juga memberitahu para gadis bahwa Thunderpike sudah mencapai lantai 8 dungeon. Marina menganggap itu terlalu lambat, mengingat mereka telah memulai perjalanan 2 minggu lalu. Yuke mengatakan bahwa kecepatan mereka akan lebih lambat, karena tujuan utama mereka hanyalah menyelidiki dungeon untuk mencari keanehan apapun. Mereka akan menyiarkan semuanya secara langsung agar para ilmuwan di Akademi Kerajaan bisa menganalisis dan menemukan hal-hal yang mencurigakan. Saat itu Nen tiba-tiba menghentikan semua orang. Cermin sihirnya menunjukkan bahwa ada monster di dekat mereka, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan monster tersebut, dan Yuke segera memberi instruksi. Dia meminta Rain untuk menyerangnya dengan sihir ofensif berdaya rendah, dan menyuruh Silk membidik kepalanya. Lalu, dia mengeluarkan sebuah crossbow raksasa dan memberikannya kepada Marina, agar Marina bisa menyerang dari jarak jauh.
Yuke memberikan crossbow kepadanya. Sementara itu, Rain mulai merapal mantra sihir yang kuat, dan selama ia bersiap, Yuke menggunakan sihir spesialnya, Prismatic Missile, untuk menyerang monster berkepala hiu. Namun, serangan itu tidak memberikan banyak dampak, dan monster tersebut mulai mendekati mereka. Marina segera menembaknya dengan crossbow, menusuk dadanya. Monster itu menjadi semakin marah. Lalu Rain melepaskan mantra api, membakarnya habis-habisan. Namun, monster itu masih berdiri, sehingga Silk menembakkan 3 anak panah ke arahnya. Melihat bahwa monster itu masih berusaha bertahan, Yuke berdiri di depan para gadis untuk melindungi mereka. Namun, beberapa detik kemudian, monster itu akhirnya tumbang. Nen terkesan karena ia bahkan tidak sempat menunjukkan kemampuannya. Dan selain itu, ia juga melihat langsung sihir unik yang membuat Yuke terkenal. Setelah itu, mereka mencapai zona aman, dan Yuke menghentikan siaran langsung sementara semua orang beristirahat dan memulihkan tenaga. Selanjutnya, Yuke mengalihkan perhatian mereka ke peti harta karun di depan mereka, dan menyarankan agar mereka membukanya di luar kamera untuk menghindari kontroversi. Dia meminta Nen untuk menunjukkan keterampilan pencurinya. Nen mulai memeriksa lubang kunci untuk mendeteksi jebakan dan menemukan satu jebakan. Sederhana, yang dengan mudah ia nonaktifkan sebelum membuka peti. Di dalamnya, mereka menemukan banyak permata berharga, membuat para gadis langsung tergiur. Yuke meminta Silk untuk menyimpan semua permata itu. Setelah selesai, ia memeriksa barang lain yang tersisa di dalam peti. Ia menemukan sebuah cincin artefak dan sebuah kubus hitam yang tidak bisa ia analisis atau pahami. Yuke mengatakan kepada para gadis bahwa artefak itu tampak seperti bayi yang bahkan tidak tahu apa dirinya. Mendengar bahwa artefak itu adalah bayi, Marina dan Ryan langsung bersemangat dan sama-sama menginginkannya. Namun, Yuke mengatakan bahwa mereka harus membawanya ke Guildmaster terlebih dahulu untuk memastikan apa sebenarnya benda itu, meskipun ia yakin itu adalah sesuatu yang sangat langka. Kemudian, Yuke meminta Rain untuk menunjukkan tangannya, lalu memasangkan cincin yang baru ia temukan di jari manisnya karena ukurannya pas. Ia memberitahu Rain bahwa cincin itu bisa membantu menstabilkan pikirannya. Namun, ketika ia menatapnya, ia menyadari bahwa tindakannya justru menghancurkan keseimbangan mental Rain. Gadis itu memerah seketika, karena Yuke pada dasarnya telah melamarnya. Kini, Rain tidak keberatan lagi memberikan kotak hitam kepada Marina. Setelah itu, mereka melanjutkan eksplorasi. Nen menggunakan kompas sihir yang dapat mendeteksi aliran udara untuk menemukan jalan menuju lantai kedua dungeon. Setelah mereka mencapai zona aman di lantai kedua, Yuke bertanya kepada para gadis, apa yang menurut mereka aneh dari dungeon ini. Mereka menjawab bahwa perubahan pemandangan yang konstan terasa janggal, dan selain itu, hanya monster berkepala hiu yang tampak tidak pada tempatnya. Yuke setuju dan menambahkan bahwa peti harta karun yang mereka temukan di lantai pertama juga tidak biasa, karena biasanya peti harta karun hanya ditemukan di lantai yang lebih sulit. Ia berpikir bahwa mungkin ada hubungan antara monster hiu dan keberadaan peti harta karun di lantai pertama. Tetapi, ia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Ia mengatakan bahwa mereka sebaiknya kembali untuk hari ini karena mereka sudah menjelajahi cukup banyak area dan para gadis setuju. Saat mereka berjalan kembali menuju pintu masuk dungeon, Nen tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Ternyata, itu adalah mantan kelompok Yuke yang kini telah merekrut 2 anggota baru untuk misi ini. Simon bertingkah angkuh dan mengatakan bahwa jika Yuke memang akan turun ke dungeon, seharusnya ia menerima undangan mereka sejak awal. Yuke menjawab bahwa ia tidak akan jatuh ke dalam jebakan Simon, lalu mengungkapkan bahwa mereka berada di sini sebagai bagian dari misi resmi dari Raja. Anggota lain dari Thunder Pike tiba-tiba menjadi marah tanpa alasan yang jelas dan menyebut Yuke sebagai bajingan, tak tahu, terima kasih. Namun, Simon bertindak seolah mereka adalah rekan dalam misi yang sama. Simon menyuruh Yuke untuk menyerahkan rekaman live stream dan semua barang yang telah ia kumpulkan kepada Thunder Pike. Karena menurutnya mereka sekarang berada dalam satu aliansi. Ia juga memanfaatkan statusnya sebagai petualang peringkat A dengan alasan bahwa lebih baik jika kelompok peringkat A yang membuat laporan kepada Guildmaster. Teman-teman Simon mencoba meyakinkan Yuke bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk masa depan kelompoknya. Mereka terus-menerus mengatakan bahwa Yuke
seharusnya menganggap ini sebagai sebuah bantuan besar yang membuatnya semakin kesal. Rain juga frustrasi dengan sikap mereka, sehingga ia membalas mereka karena mencoba menggunakan peringkat mereka untuk memeras Yuke. Anggota partai Simon lantas menyuruh Rain diam dan menghina dirinya sebagai Dark Elf liar. Saat itulah Yuke kehilangan kesabarannya. Ia marah kepada sang prajurit dan pendeta, mengatakan bahwa ia tidak akan mentoleransi siapapun yang menghina anggota partainya. Ia bahkan bersiap mencabut pedangnya untuk melawan mereka. Namun, Simon mencoba bersikap tenang dan kembali meminta Yuke menyerahkan barang rampasannya. Yuke dengan kasar menepis tangannya dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bekerja sama dengan orang menjijikan seperti mereka. Simon dan anggota partainya terkejut dengan tanggapan Yuke. Sementara itu, Yuke memberitahu para gadis bahwa mereka harus kembali ke permukaan. Seluruh percakapan ini disiarkan langsung, dan semua orang yang menontonnya berpikir bahwa masalah besar akan segera terjadi. Dan memang, masalah besar pun terjadi, tetapi bukan untuk kelompok Yuke, melainkan untuk Thunderpike. 2 hari setelah insiden itu, mereka dipanggil ke kantor pusat Guildmaster. Guildmaster memberitahu mereka bahwa telah ada beberapa keluhan resmi terhadap mereka, termasuk dari para sponsor mereka, negara Elf, dan kantor pusat Guild. Simon tidak menganggapnya serius dan justru berkata bahwa masalah yang lebih besar adalah kelompok peringkat C yang berani menghina kelompok peringkat A seperti mereka. Ia bahkan menambahkan bahwa Guild tidak seharusnya membiarkan kelompok yang berisi Dark Elf liar memasuki dungeon sejak awal. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Guildmaster langsung meninjunya. Guildmaster kemudian berjalan mendekatinya dan berkata bahwa karena seorang petualang peringkat A seperti Simon telah membuat pernyataan rasis terhadap Dark Elf dalam siaran langsung, hal itu telah merusak reputasi negara mereka. Ia mencengkeram leher Simon dan memperingatkan bahwa tindakannya bisa menyebabkan masalah serius antara negara mereka dan bangsa Elf. Sebagai konsekuensi, Thunderpike diwajibkan untuk melakukan siaran permintaan maaf. Selain itu, mereka akan diadili, dan dalam skenario terburuk, mereka mungkin akan diasingkan selamanya. Setelah melepaskan Simon, pria itu mencoba membela diri, mengatakan bahwa mengasingkan kelompok peringkat A adalah keputusan yang tidak bijak, karena tanpa mereka, tidak ada yang bisa menjelajahi dungeon yang berbahaya itu. Namun, Guildmaster mengungkapkan bahwa itu bukan masalah, karena kelompok UK telah diberikan peringkat A, sementara untuk misi ini, mereka juga telah menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan Thunderpike. Meskipun sudah diperingatkan, Simon tetap tidak mau meminta maaf dan justru mengutuk UK karena telah menjebaknya dengan siaran langsung. Di tengah jalan, saat Simon masih sibuk mengomel, seorang bangsawan gemuk dan jelek datang menghampirinya dan mengatakan bahwa ia memiliki cara untuk membalas dendam pada UK. Sebuah cara yang akan menguntungkan mereka berdua. Sementara itu, di sisi lain, Marina mendekati UK karena dia telah mengetahui kegunaan artefak Black Box. UK penasaran bagaimana seseorang sebodoh dia bisa menemukannya. Dan Marina menjawab bahwa setelah cukup lama menghabiskan waktu dengan kotak itu, ide tersebut muncul secara alami. Namun, dia tidak bisa menggunakannya sendiri dan membutuhkan bantuan UK untuk mengaktifkannya sepenuhnya. UK berpikir bahwa artefak itu mungkin membutuhkan sentuhan keterampilan alkimianya. Tetapi Marina hanya memintanya untuk memegang kotak itu dan memikirkan dirinya. Saat UK memikirkan Marina sebagai seorang petarung, Black Box tiba-tiba berubah menjadi pedang khusus yang dirancang hanya untuknya. Marina sangat senang melihat pedangnya, sementara UK bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Marina menolak untuk menjelaskannya dan hanya mengatakan bahwa Black Box seperti bayi yang membutuhkan seorang ibu dan ayah sebelum bisa mulai berfungsi. UK merasa malu mendengar hal itu. Sementara Marina mulai memeluk pedang barunya dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, UK dan kelompok Clover kembali pergi ke Dungeon Infinite Darkness dan dia menyalakan live stream lebih awal. Dia kemudian memberitahu para gadis bahwa misi mereka hari ini adalah mencapai tangga menuju lantai ketiga dungeon. Mereka akan memutuskan apakah akan menjelajah lebih jauh atau kembali, tergantung pada apa yang mereka temukan di sana. Mereka dengan cepat melewati lantai pertama tanpa masalah. Lalu tiba di lantai kedua, yang ternyata sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Lantai ini adalah padang rumput luas, dan bahkan ada langit, meskipun mereka masih berada di dalam dungeon.
Semua orang tercengang melihat pemandangan ini, tetapi Yuke meminta mereka untuk menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia menjelaskan bahwa ada catatan tentang beberapa lantai dungeon yang meniru dunia luar, tetapi biasanya hal itu ditemukan di bawah lantai 20. Dia bertanya-tanya, apakah lantai ini menyerupai dunia luar karena tata letak dungeon telah berubah? Atau apakah lantai yang lebih dalam sedang bergerak ke atas akibat suatu keanehan? Tak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Jadi Yuke memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dia meminta Nen untuk melakukan tugasnya, tetapi kompas anginnya tidak berfungsi karena angin di sini terlalu kencang. Rain kemudian mengusulkan untuk menggunakan sihir mata teleskop untuk memindai area dengan cepat, dan Yuke menyuruhnya untuk melakukannya. Gadis ini dengan santainya naik ke pundak Yuke dan dia mulai melemah di bawah tekanan pahanya yang tebal. Rain menggunakan sihirnya dan menemukan sebuah rumah di kejauhan sebelum matanya mulai lelah. Yuke memutuskan untuk memeriksa rumah itu, dan dalam perjalanan, dia menjelaskan kepada para gadis bahwa reruntuhan memang sering ditemukan di dalam dungeon, tetapi keberadaan rumah yang utuh adalah sesuatu yang sangat mencurigakan. Selain itu, dia merasa cemas tentang matahari di langit. Dia percaya bahwa itu adalah semacam artefak yang memberikan cahaya dan panas kepada mereka. Tetapi, jika artefak itu dirancang untuk bekerja seperti matahari sungguhan, maka kemungkinan besar ia akan terbenam saat malam tiba. Dia menduga bahwa ini mungkin merupakan salah satu mekanisme lantai dungeon dan menyarankan agar mereka bertindak sebelum matahari tenggelam. Mereka segera tiba di rumah tersebut, yang ternyata tampak seperti bangunan baru. Rain tidak bisa merasakan adanya mana dari rumah itu, tetapi Yuke menolak untuk percaya bahwa itu hanyalah rumah biasa. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan seorang wanita tua keluar sambil membawa nampan berisi teh dan pai labu. Dia memperlakukan Yuke dan para gadis sebagai tamu, dan mengundang mereka untuk masuk dan menikmati teh bersamanya. Namun, mereka semua tetap waspada. Yuke menolak tawaran itu, mengatakan bahwa mereka merasa tidak seharusnya masuk ke dalam rumahnya karena hal itu terlalu mencurigakan. Wanita tua itu lalu berkata bahwa mereka tidak seharusnya menolak, karena malam akan segera tiba. Tepat setelah dia mengatakan itu, siang tiba-tiba berubah menjadi senja, dan rumah tersebut mulai membesar. Yuke merasa anehnya tertarik untuk masuk ke dalam rumah itu, tetapi dia berhenti tepat sebelum melangkah masuk. Saat itulah wanita tua tersebut mengungkapkan wujud aslinya, menjadi seorang god mommy yang misterius. Dia mengatakan kepada Yuke bahwa dia cukup pintar, karena menyadari bahwa masuk ke dalam rumahnya akan berbahaya. Kemudian, rumah itu tumbuh lebih besar lagi, berubah menjadi sebuah kastil kegelapan, dan wanita itu duduk di atas tahtanya setelah berubah wujud. Saat itulah Yuke menyadari bahwa wanita di hadapan mereka adalah Panie, penguasa dunia bawah. Panie kembali terkesan dengan kecerdasan Yuke dan mengatakan bahwa dia akan menjebak jiwa Yuke serta teman-temannya untuk menjadi hiburannya selama-lamanya, dan mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghindarinya. Namun, secara tiba-tiba, Yuke berlutut dengan hormat di hadapannya, menyapanya dengan penuh kesopanan, dan berkata bahwa dia pasti akan bertemu dengannya lagi ketika waktunya tiba. Tetapi, bukan hari ini. Panie dengan enggan menerima kata-kata Yuke, tetapi dia menaruh tanda kutukan di tubuhnya agar Yuke selalu mengingat janjinya. Setelah itu, Yuke memberi perintah kepada para gadis untuk segera berlari kembali ke lantai pertama. Dia menggunakan sihir physical enchantment, memungkinkan mereka untuk mencapai safe zone sebelum kabut kegelapan dari kastil itu menangkap mereka. Yuke segera mengakhiri live stream, dan para gadis memberinya cermin agar dia bisa melihat tanda kutukan di wajahnya. Rain memeriksanya dan menyimpulkan bahwa kutukan itu berada jauh di luar kemampuannya. Yuke pun berkata bahwa begitu mereka sampai di rumah, dia akan segera pergi ke kuil untuk mencari cara mengatasinya. Mereka kemudian duduk untuk makan siang, dan Yuke menjelaskan kepada para gadis bahwa mereka baru saja berada di wilayah Panie yang disebut dalam mitos kuno. Mitos tersebut mengatakan bahwa di sana, siang hari terasa seperti dunia manusia yang penuh dengan kehidupan. Tetapi ketika malam tiba, dunia itu berubah menjadi dunia bawah dan segalanya berbalik. Tiba-tiba, Yuke muncul dengan teori bahwa dunia bawah bisa ditemukan di dalam dungeon ini. Dia mengatakan
bahwa penyebabnya pasti adalah Abyss Gate yang terletak di ujung dungeon. Menurutnya, gerbang itu menghubungkan berbagai dunia satu sama lain, dan Dungeon Infinite Darkness adalah dungeon istimewa yang dapat mereplikasi dunia-dunia tersebut di dalamnya. Dia yakin bahwa dunia Panie adalah salah satu dari dunia-dunia tersebut, tetapi misteri yang lebih besar adalah bagaimana sesuatu yang begitu berbahaya bisa muncul di lantai kedua dungeon. Tiba-tiba, UK muncul dengan teori lain yang menyatakan bahwa mungkin mereka sebenarnya tidak pergi ke lantai kedua, melainkan ke lantai ke-30, yang merupakan lantai terakhir yang pernah dijelajahi di dungeon ini. Para gadis tampak setuju dengannya, dan mereka menyatakan bahwa mungkin tangga di dungeon ini tidak bekerja secara berurutan, melainkan langsung melompati banyak lantai dan membawa mereka ke lantai yang acak. UK pun bertanya-tanya, apakah mereka sebaiknya langsung menggunakan Scroll of Exit untuk berteleportasi keluar, tetapi para gadis menyarankan agar mereka memulihkan tenaga terlebih dahulu dan mencoba mencapai lantai di atas mereka sebelum mengambil langkah drastis. UK mendengarkan saran mereka, dan akhirnya semua orang pergi tidur. Keesokan paginya, UK terbangun karena mendengar suara Simon dan menyadari bahwa dirinya dalam keadaan terikat. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan Simon memberitahunya bahwa dia telah mengikuti UK ke sini untuk menyelesaikan dendamnya. Simon memperingatkan UK agar tidak mencoba macam-macam, karena dia dan kelompoknya telah menjadikan para gadis sebagai sandera. Lebih buruk lagi, mereka bahkan telah memasang slave collar di leher Rain, yang didapatkan Simon dari salah satu sponsornya. UK mengatakan bahwa jika berita tentang ini tersebar, Simon pasti akan ditangkap. Tetapi Simon tidak peduli, karena menurutnya, dia sudah berada di titik terendah. Dia mengatakan bahwa ada satu cara agar para gadis tidak terluka, yaitu dengan UK menandatangani sebuah kontrak. Isi kontrak tersebut menyatakan bahwa Clover dan Thunderpike telah membentuk aliansi sejak awal misi, dan bahwa komentar rasis terhadap elf adalah hal biasa di Clover. Dengan kata lain, Thunderpike hanya melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga akar dari seluruh masalah ini adalah Yuke sendiri. Menurut kontrak itu, Yuke akan bertanggung jawab atas semuanya, dan seluruh anggota partainya akan bergabung dengan Thunderpike untuk menutupi kerugian yang telah mereka sebabkan. Yuke terkejut saat membaca isi kontrak tersebut dan mengatakan bahwa awalnya dia mengira Simon hanya seorang idiot, tetapi ternyata dia lebih buruk dari yang diduga. Mendengar itu, Simon menendang UK dan mulai menginjak-injaknya dengan marah, sambil mengatakan bahwa jika UK tidak patuh, dia akan memberikan semua penyakit kelamin yang dia miliki kepada para gadis sebelum memutuskan membunuh mereka. Simon lalu mulai keluar jalur, terus mengutuk UK karena semua kesialan yang menimpa kelompoknya sambil terus memukulinya. Prajurit dari Thunderpike kemudian menyuruh Simon agar berhenti membuang waktu dan mulai membagikan para gadis di kelompok UK kepada mereka. Untuk menghindari hal yang lebih buruk, UK akhirnya memutuskan untuk menandatangani kontrak itu. Namun, tepat ketika dia hendak menandatanganinya, dungeon tiba-tiba mulai bergetar hebat dan lantai tempat mereka berdiri tiba-tiba runtuh. Simon dan kelompoknya jatuh lebih dulu, sementara UK bergegas menolong para gadisnya. Tetapi saat dia mencoba membantu mereka, dia menyadari bahwa Simon telah mencuri magic bag-nya. UK tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini, dan tak lama kemudian, tanah di bawahnya juga ikut runtuh. Untungnya, Jamie, gadis penyihir dari Thunderpike yang sudah muak dengan kebejatan kelompoknya, menggunakan sihir untuk memperlambat kecepatan jatuh mereka. UK berterima kasih kepada Jamie karena telah menyelamatkan mereka, tetapi Simon terus mengutuknya tanpa henti. Tak lama kemudian, gerombolan besar orc muncul. Jamie, yang sadar akan bahaya, segera mengembalikan magic bag milik Simon sebelum kabur dan membebaskan para gadis UK. Simon menggunakan scroll untuk menjauhkan para orc, lalu segera mengambil keputusan untuk menggunakan Scroll of Exit agar bisa keluar dari dungeon. Dia kemudian meminta Jamie untuk membawa Simon dan anggota Thunderpike lainnya keluar. Rain juga berada dalam jangkauan teleportasi dan bertanya, apakah UK yakin ingin menyelamatkan mereka, mengingat semua yang telah mereka lakukan padanya. UK mengatakan bahwa hukumlah yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Namun, Simon memiliki rencana lain. Dia tiba-tiba menangkap Rain sebagai sandera dan memberitahu UK bahwa jika dia ingin melihat gadis itu selamat, dia harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Saat itu, para orc mulai menyerang, dan Marina
serta gadis-gadis lainnya berusaha menahan mereka. Simon kembali berteriak agar Yuke menyelamatkannya. Tetapi tiba-tiba, Jamie menerjang Simon dari belakang, memungkinkan Rain untuk melarikan diri. Simon menendang Jamie dengan kasar, lalu mulai berjalan menuju Yuke seperti orang gila, bahkan meninggalkan anggota partainya yang tak bisa bergerak. Melihat hal ini, Jamie menembakkan magic bullet ke lutut Simon untuk menghentikannya sebelum dia bisa melukai Yuke lebih jauh. Yuke meminta Jamie untuk ikut bersamanya sekarang, tetapi dia menolak, memilih untuk menerima nasibnya bersama mantan partinya. Simon, yang putus asa, mencoba menggunakan slave collar untuk memaksa Rain mematuhinya. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan perintah, Yuke langsung menteleportasi dirinya dan partinya keluar. Simon, yang frustrasi dan putus asa, kemudian memutuskan untuk menyuntikkan Forbidden Muscle, menjurus ke dalam tubuhnya untuk bertarung melawan gerombolan orc yang semakin banyak mengelilinginya. Tak lama setelah itu, Yuke dan partinya berhasil kembali ke rumah mereka. Saat memeriksa tasnya, mereka menemukan sebuah recording stone yang ditinggalkan di dalamnya. Ketika mereka memutarnya, terdengar suara Jamie yang menyampaikan pesan kepada Yuke. Dalam rekaman itu, Jamie meminta maaf atas segala hal yang telah dia lakukan. Dia mengakui bahwa selama ini, Yuke selalu berusaha menyediakan obat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan adiknya yang sakit, tetapi dia terus-menerus menekan Yuke untuk memberikannya secara gratis, tanpa menyadari betapa mahalnya obat itu. Dia merasa dirinya sangat menyedihkan dan mengatakan bahwa dia baru menyadari betapa berharganya Yuke setelah dia pergi meninggalkan partinya. Jamie berkata bahwa jika saja dia lebih awal meminta maaf dengan tulus, mungkin Yuke akan memaafkannya dan bahkan mengizinkannya bergabung kembali dengan partinya. Namun, sekarang dia merasa semuanya sudah terlambat, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah merekam pesan ini untuk menebus kesalahannya. Tiba-tiba, dalam rekaman, terdengar suara Simon yang berteriak memanggil Jamie. Rekaman itu pun terputus, tetapi sebelum berakhir, Jamie sempat mengungkapkan bahwa semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Thunderpike telah dicatat dalam Magic Stone tersebut. Mendengar pesan itu, Yuke merasa sangat bersalah. Setelah semua yang Jamie lakukan untuk memastikan dia bisa keluar dari dungeon dengan selamat, dia justru meninggalkannya di sana untuk mati. Rain mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain saat itu. Tak lama kemudian, Guildmaster datang dan memberitahu mereka bahwa dia baru saja menerima pesan darurat dari Dungeon Infinite Darkness. Dia memutar pesan itu di layar, dan terdengar suara Jamie yang mengatakan bahwa dungeon sedang dalam kondisi buruk. Lantai-lantainya mulai runtuh dan terpisah. Guildmaster lalu mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan apakah akan mengirim tim penyelamat atau tidak. Tanpa ragu, Yuke langsung menawarkan diri untuk masuk kembali ke dungeon dan menyelamatkan Jamie. Dia meminta Guildmaster untuk mencari Scroll of Exit lain agar mereka bisa keluar dengan aman. Namun, sang Guildmaster menegaskan bahwa dialah yang akan menentukan apakah misi penyelamatan ini layak dilakukan atau tidak. Setelah mengatakan itu, Guildmaster meninggalkan ruangan. Yuke kemudian berbalik ke arah gadis-gadisnya dan dengan tegas mengatakan bahwa dia akan pergi sendirian untuk menyelamatkan Jamie. Namun, para gadis mengatakan bahwa mereka juga berhutang nyawa pada Jamie, jadi mereka akan ikut dalam misi penyelamatan. Yuke kemudian memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap slave collar yang masih melilit leher Rain. Dia mulai melafalkan mantra aneh yang belum pernah terdengar sebelumnya untuk menonaktifkan kalung itu. Semua orang terkejut melihatnya, dan Rain mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar mantra seperti itu sebelumnya. Yuke menduga bahwa itu adalah semacam sihir kegelapan yang dipaksakan ke dalam dirinya oleh Dewi Kematian Pranie, bersamaan dengan tanda kutukan yang ia terima sebelumnya. Meskipun para gadis khawatir tentang pengaruh kutukan tersebut, Yuke justru menganggapnya sebagai hal baik karena berhasil menarik perhatian Dewi Kematian. Setelah itu, dia mulai merencanakan misi penyelamatan. Namun, tiba-tiba, seseorang mulai mengetuk pintu rumahnya dengan kasar. Saat Yuke membukanya, dia menemukan seorang bangsawan gemuk dan jelek berdiri di sana. Pria itu dengan angkuh berkata bahwa Yuke seharusnya segera membukakan pintu untuk tuannya. Tanpa ragu,
Yuke menyuruhnya pergi dari rumahnya. Namun, saat pria itu mencoba meninjunya, Yuke dengan cepat menendangnya tepat di bagian yang paling menyakitkan. Para pengawal pria itu mencoba menyerang Yuke, tetapi Marina dan Nen dengan sigap melumpuhkan mereka sebelum sempat berbuat apa-apa. Bangsawan itu terkejut melihat bahwa para gadis masih bisa melawan perintahnya. Karena dia yakin bahwa Simon telah memasang slave collar di leher Rain. Dia lalu mengeluarkan remote control dan memanggil Rain. Tak lama, Rain muncul di depan pintu, membuat pria itu berpikir bahwa dia akhirnya mematuhi perintahnya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Rain langsung menghantam wajahnya dengan linggis, membuatnya jatuh tersungkur. Meskipun begitu, Rain memutuskan untuk membiarkan pria itu hidup. Sebagai gantinya, dia mengambil slave collar dan memasangnya di leher pria tersebut, lalu merampas remote control darinya. Dengan suara dingin, Rain memperingatkan pria itu bahwa jika dia mencoba mendekatinya lagi, dia akan mati dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan yang bisa dibayangkan. Bangsawan itu mencoba membela diri, tetapi Rain hanya diam sambil berdiri di samping Yuke dan menggenggam tangannya, lalu berkata bahwa mulai sekarang, dia hanya milik Yuke. Yuke terkejut mendengar pernyataan itu, tetapi dia memutuskan untuk memastikan bahwa pria gemuk itu tidak akan pernah bisa mendekati Rain lagi. Dia mendekatinya dan menggunakan sihir kegelapan yang akan membuat darah pria itu mendidih sampai mati jika dia berani mendekati Rain lagi. Pria itu panik dan ketakutan mendengar ancaman itu. Setelah itu Yuke meminta Marina dan yang lainnya untuk menyerahkannya kepada penjaga kota. Kemudian, pada malam hari, Yuke dan para gadis telah menyelesaikan semua persiapan untuk kembali ke dungeon. Namun, mereka masih kekurangan Scroll of Exit, yang merupakan item paling penting dalam misi ini. Yuke khawatir bahwa Guildmaster mungkin tidak dapat menemukan gulungan lain tepat waktu karena kelangkaannya. Saat itulah, seorang petualang veteran bernama Lucen mengetuk pintu rumahnya. Lucen datang untuk memberikan Yuke sebuah Scroll of Exit. Karena dia percaya bahwa menyelamatkan teman dari bahaya adalah salah satu tugas terpenting seorang petualang. Dengan Scroll of Exit di dalam tasnya, Yuke memutuskan untuk kembali memasuki dungeon, meskipun Guildmaster memperingatkannya bahwa dungeon tersebut akan segera disegel atas perintah kerajaan, dan dia akan dihukum jika nekat memasukinya. Orang tua itu bertanya, apakah Yuke bahkan tahu bagaimana cara menemukan Jimmy di dalam sana? Yuke kemudian menjelaskan teorinya bahwa tangga di dungeon ini mengarah ke dunia yang berbeda, yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar para petualang. Guildmaster dan resepsionis mengenang masa kejayaan mereka saat mereka pernah menjelajahi dungeon ini, dan teori Yuke masuk akal bagi mereka. Mereka memberi Yuke restu untuk misinya, dan Yuke hanya meminta mereka untuk mulai mempersiapkan pesta penyambutan. Dengan itu, Yuke dan timnya memasuki Infinite Darkness, dan mereka segera bertemu dengan beberapa monster. Dengan Yuke memberikan dukungan sihir, para gadis berhasil mengalahkan monster dengan cepat dan mencapai zona aman. Saat mereka menuruni tangga, Yuke terus memikirkan tentang menyelamatkan Jimmy. Triknya berhasil, karena lantai kedua dungeon ternyata adalah salinan kota mereka yang telah hancur parah. Nen menemukan jejak darah, dan mereka segera mengikutinya dengan harapan bahwa Jimmy masih hidup. Mereka akhirnya menemukannya dalam keadaan tak sadarkan diri di dekat apartemennya. Namun, yang mengejutkan mereka, Simon tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia memang sedang mencari Yuke. Yuke tidak percaya bahwa Simon masih hidup, tetapi Silk segera memberitahu bahwa sebenarnya Simon sudah mati. Dia bisa merasakan mana gelap dan terdistorsi yang keluar dari tubuhnya, mirip dengan yang dia rasakan dari Shadow Stalker sebelumnya. Dia yakin bahwa Simon telah menjadi zombie. Yuke akhirnya menyadari bahwa bangsawan gemuk itu pasti telah memberikan Simon sebuah artefak kuat yang bisa mengubahnya menjadi zombie, sehingga dia bisa terus bertarung bahkan setelah kematiannya. Simon menatap Yuke dengan penuh kebencian dan bersumpah akan membalas dendam atas semuanya. Dia lalu melepaskan gelombang energi kegelapan yang kuat, dan Marina langsung menyerang tanpa ragu. Yuke dengan cepat memberikan buff padanya, dan dia berhasil menebas lengan Simon sebelum mundur. Namun, serangan itu sia-sia karena Simon langsung menumbuhkan kembali lengannya dalam sekejap. Simon kemudian melepaskan ledakan energi kegelapan ke arah Yuke.
Dengan sigap, Yuke menggunakan scroll untuk menciptakan perisai suci guna menahan serangan itu. Simon segera menerjangnya untuk pertarungan jarak dekat, tetapi Yuke berhasil menghindar dan mencoba menjebaknya. Sayangnya, itu tidak berhasil. Sementara itu, Silk dan Rain menggunakan sihir mereka untuk mengurung Simon, tetapi dia dengan mudah menghancurkannya menggunakan sihir kegelapannya. Yuke akhirnya memutuskan untuk menyerang Simon secara langsung. Sementara itu, Simon terus berteriak bahwa dia akan membunuh Yuke dan menghancurkan semua yang ia cintai. Yuke terus menebas Simon berkali-kali, tetapi Simon bisa sembuh dari semua luka dalam sekejap. Yuke kemudian mundur beberapa langkah dan memutuskan untuk menggunakan Prismatic Missile, mantra spesial miliknya, untuk menyerang Simon. Simon menerima serangan itu secara langsung tanpa gentar. Dia yakin bahwa tubuhnya yang abadi tidak akan bisa dihancurkan. Namun, itulah yang memang diinginkan Yuke. Tiba-tiba, tubuh Simon mulai meledak di berbagai tempat, dan dari setiap ledakan, dia terus tumbuh tanpa kendali. Dia berubah menjadi gumpalan daging yang terus membesar dan tidak memahami apa yang terjadi padanya. Marina juga bingung, jadi Yuke menjelaskan bahwa dia menggunakan kekuatan Pran untuk memodifikasi Prismatic Missile agar tetap aktif selama targetnya masih hidup. Karena Simon sekarang abadi, dia akan terus menderita akibat mantra itu selamanya. Simon memohon kepada Yuke untuk menghentikan mantranya, mengingatkan bahwa mereka dulu adalah teman masa kecil. Namun, Yuke sudah tidak peduli lagi dengan bajingan itu dan berjalan pergi, sementara Simon terus meledak dan tumbuh seperti kanker yang tak terkendali. Sementara itu Rain berusaha menyembuhkan luka Jimmy, tetapi sihir penyembuhan maupun ramuan tidak berhasil mengobati luka yang disebabkan oleh sihir kegelapan Simon. Jimmy mulai kehilangan harapan untuk bertahan hidup dan meminta maaf kepada Yuke untuk terakhir kalinya sebelum meninggal. Namun, Yuke menyuruhnya untuk tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan kekuatan Pran untuk menghilangkan semua kutukan dari tubuh Jimmy, menyembuhkan luka-lukanya secara instan. Jimmy langsung pingsan begitu luka-lukanya sembuh, tetapi Rain yakin bahwa dia akan baik-baik saja sekarang. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap dan sekelompok Shadow Stalker muncul entah dari mana. Mereka mulai mencabik-cabik Simon yang terus menjerit kesakitan sementara tubuhnya terus berkembang secara tidak wajar. Yuke mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dulu pernah menjadi temannya dan menggunakan Scroll of Exit untuk meninggalkan dungeon, membiarkan Simon menderita di sana selamanya. 1 minggu setelah kejadian itu, Guildmaster memanggil Yuke dan Jimmy untuk mengumumkan hukuman mereka. Hukuman bagi Yuke dan timnya hanyalah pengurangan skor serta larangan mengikuti pekerjaan petualangan selama 1 bulan. Sementara itu Jimmy dihukum dengan pencabutan lisensi petualangnya selama 1 tahun. Keduanya tidak percaya bahwa hukuman mereka seringan itu, tetapi Guildmaster yang sudah tua itu menyuruh mereka untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Setelah meninggalkan Guild, Jimmy masih tidak bisa berhenti meminta maaf kepada Yuke atas semua yang dilakukan Thunderpike padanya. Dia merasa hina karena telah memanfaatkan kebaikan Yuke selama ini dan ingin berubah. Namun, Yuke mengatakan bahwa dia sudah cukup banyak berubah. Jimmy mulai menyukai Yuke dan mengucapkan terima kasih dengan senyuman cerah sebelum mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, Yuke mengunjungi resepsionis guild untuk menjadikan Nen sebagai anggota tetap tim Clover. Resepsionis itu senang mendengar hal tersebut dan mengatakan bahwa dia akan segera mengurus administrasinya. Yuke menyarankan agar dia bertanya kepada Nen terlebih dahulu, tetapi wanita itu sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia membuka pintu ruangan, dan ternyata Nen yang sedang menguping langsung jatuh ke lantai. Resepsionis itu memarahi Catgirl tersebut, tetapi Yuke mengatakan bahwa tidak apa-apa. Dia kemudian bertanya kepada Nen, apakah dia ingin bergabung dengan timnya, dan Nen dengan senang hati menerima tawaran itu. Tiba-tiba, resepsionis itu memeluk Nen karena sebagai mentornya, dia sangat senang melihatnya bergabung dengan tim yang luar biasa. Setelah momen mengharukan itu berlalu, Yuke meninggalkan ruangan bersama Nen, yang kemudian menyerahkan sebuah surat dari Silk kepadanya. Saat membuka surat itu, Yuke mengatakan bahwa mereka sebaiknya mengecek keadaan Jimmy sebelum pulang.
Nen pun mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Saat ini, Jimmy telah menjadi seorang pustakawan dan menggunakan sihirnya untuk menata buku-buku di rak tinggi. Yuke dan Nen memasuki ruangan dan mulai mengobrol santai. Yuke memberitahu Jimmy bahwa ruangan ini dulunya milik Guildmaster, tetapi dia tidak bisa merawatnya setelah membawa terlalu banyak buku berbeda ke dalamnya. Jimmy menghela napas dan mengatakan bahwa akan butuh waktu 1 minggu baginya untuk merapikan semua buku dan catatan di ruangan itu. Nen sangat terkesan, karena dia sendiri membutuhkan 1 tahun untuk melakukan hal yang sama. Jimmy terkejut mendengar itu, tetapi kemudian dia tersenyum dan berterima kasih kepada Yuke karena telah membantunya mendapatkan pekerjaan di guild. Dia juga mengucapkan terima kasih karena telah menyediakan obat untuk adiknya. Lalu, dia bertanya, apakah Yuke membutuhkan sesuatu darinya. Yuke menjelaskan bahwa sebenarnya Silk yang ingin berbicara dengannya dan memintanya untuk mampir ke rumah mereka saat dia pulang nanti. Namun, dia sama sekali tidak tahu tentang topik itu. Bagaimanapun, Jimmy hampir selesai dengan pekerjaannya hari itu, jadi dia ikut bersama Yuke dan Nen saat mereka pulang ke rumah. Mereka mulai berbicara tentang cuaca seperti orang-orang membosankan, dan Nen mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai musim dingin. Yuke memberitahu mereka bahwa kampung halamannya selalu tertutup, salju saat musim dingin, lalu mulai mengenang saat-saat menyenangkan yang dia habiskan bersama Simon saat masih kecil. Dia mulai merasa sedih karena mengingat itu, tetapi para gadis segera menyadari apa yang dia pikirkan dan membantunya keluar dari lamunannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah, dan Yuke menyuruh para gadis untuk masuk lebih dulu. Mereka terkejut dan curiga dengan tindakannya, tetapi tetap mematuhi. Saat mereka membuka pintu, Silk dan yang lainnya langsung meledakkan party popper untuk menyambut Nen dan Jimmy sebagai anggota baru Clover Party. Keduanya benar-benar terkejut, tetapi itulah rencana yang telah Yuke dan para gadis susun untuk mereka. Jimmy kesal karena ditipu, tetapi Nen sangat senang dengan kejutan itu. Dia merasa bahagia karena akhirnya menjadi anggota resmi Clover dan para gadis langsung menariknya masuk. Namun, Jimmy tetap berdiri di ambang pintu dengan kepala tertunduk. Yuke bertanya apakah dia tidak ingin bergabung dengan mereka. Dengan penuh emosi, Jimmy menjawab bahwa setelah semua yang dia lakukan pada Yuke, dia tidak pantas menjadi bagian dari timnya. Silk dan yang lain kembali ke pintu setelah mendengar itu dan mengatakan kepada Jimmy bahwa sekarang dia adalah bagian dari mereka. Mereka mengingatkannya bahwa dia telah menyelamatkan hidup mereka, jadi semuanya sudah impas. Selain itu, mereka yakin akan mendapat banyak manfaat dengan adanya 1 anggota tambahan di tim. Jimmy tersentuh sampai menangis mendengar kata-kata mereka. Dan dengan itu, pesta penyambutan pun dimulai. Yuke mengangkat gelasnya untuk bersulang, tetapi Marina tiba-tiba menyelanya. Dia mengatakan bahwa mereka sekarang berjumlah 6 orang, dan dia belum pernah mendengar tentang semanggi berdaun 6 sebelumnya. Rain juga tidak tahu, tetapi Jimmy tahu. Dia menjelaskan bahwa dalam bahasa bunga, semanggi berdaun 6 melambangkan kejayaan. Yuke senang mendengar bahwa nama tim mereka masih masuk akal, lalu bersulang untuk masa depan mereka. Setelah pesta berakhir, Yuke mengantar Jimin pulang. Di perjalanan, mereka mulai berbicara tentang masa lalu. Yuke mengatakan bahwa ketika dia pertama kali datang ke kota, dia sangat mengagumi Jimmy, karena dia hanyalah anak desa, sementara Jimmy memiliki aura gadis kota. Jimmy juga teringat bagaimana Yuke dulu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di kota. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Yuke mengatakan bahwa Simon pun sama sepertinya dulu. Namun, menyebut nama Simon langsung membuat suasana menjadi suram sangat cepat. Untuk menghindari kesedihan, mereka mengalihkan pembicaraan ke misi pertama mereka sebagai parti petualang. Yuke mengakui bahwa meskipun hidupnya tidak berjalan baik, dia masih bersenang-senang bersama Thunderpike. Kemudian, dia mengatakan bahwa mungkin itu salahnya jika Thunderpike akhirnya hancur total. Namun, Jimmy tidak setuju. Yuke mengatakan bahwa segalanya mungkin akan berbeda jika dia berani menghadapi anggota parti lain lebih awal. Tetapi Jimmy berpikir bahwa mereka tidak akan menyadari betapa berharganya Yuke saat itu. Dan pada akhirnya, dia tetap akan pergi meninggalkan mereka. Jimmy
lalu menggenggam tangan Yuke dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Dia berjanji bahwa setelah larangannya dicabut dan dia bisa menjadi petualang lagi, dia akan membayar semua kebaikan Yuke. Setelah mengantarnya pulang, Yuke kembali ke rumah dan menemukan Rain sedang mencuci piring sendirian. Rain mengatakan bahwa Nen sangat bersemangat untuk segera memindahkan barang-barangnya hari itu juga. Jadi dia meminta Marina dan Silk untuk membantunya. Rain sendiri harus tinggal di rumah karena kalah dalam shoot batu gunting kertas, sehingga dia sekarang harus mencuci piring sendirian. Yuke mulai membantunya, dan Rain tampak senang bisa bekerja bersama. Dia kemudian berkata, "Kita terlihat seperti pasangan pengantin baru," sambil tersenyum. Pernyataan itu langsung membuat Yuke terkejut. Melihat reaksinya, Rain mulai cemberut dan bertanya, kenapa dia begitu kaget. Dia lalu meminta Yuke untuk jujur tentang perasaannya. Tiba-tiba, Yuke menggenggam tangan Rain. Mereka berdua langsung memerah. Dan dengan suara pelan, Yuke berkata bahwa dia tidak yakin. Setelah saling menatap untuk beberapa saat, Rain tiba-tiba mencium pipi Yuke. Dia mengatakan bahwa itulah perasaannya. Lalu meminta Yuke untuk memberikan jawabannya nanti. Yuke benar-benar gugup dan panik sekarang. Namun sebelum dia bisa bereaksi, Nen dan yang lainnya tiba-tiba kembali. Mereka memanggil Yuke untuk membantu mereka mengangkat barang-barang berat. Tanpa pikir panjang, Yuke langsung kabur dengan wajah masih merah padam. 1 bulan kemudian, suspensi Party Clover akhirnya dicabut. Yuke mengunjungi gedung guild untuk mencari informasi tentang quest yang tersedia. Saat itu, resepsionis guild memiliki informasi orang dalam untuknya. Dia memberitahu Yuke bahwa dungeon baru telah ditemukan baru-baru ini. Yuke terkejut mendengar kabar itu karena dungeon terakhir ditemukan 10 tahun yang lalu. Resepsionis menjelaskan lokasi dungeon tersebut dan mengatakan bahwa itu bisa menjadi tempat yang sempurna untuk comeback livestream Party Clover. Yuke mulai mempertimbangkan ide itu. Namun, resepsionis kemudian menambahkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Para cendekiawan kerajaan percaya bahwa anomali yang terjadi pada dungeon lain disebabkan oleh kemunculan dungeon baru ini. Karena Party Clover telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menyelidiki dungeon Infinite Darkness, para cendekiawan ingin mereka menyelidiki dungeon baru ini juga. Bahkan, kerajaan telah mengeluarkan permintaan misi resmi untuk mereka. Yuke terkejut sekaligus bersemangat mengetahui bahwa kerajaan memberikan kesempatan besar lagi kepada timnya. Namun, dia tidak bisa langsung menerima misi itu tanpa berkonsultasi dengan anggota timnya lebih dulu. Setelah kembali ke rumah, Yuke ingin berbagi informasi dengan para gadis. Namun, dia hanya menemukan Marina yang sedang melakukan perawatan senjata. Sementara itu, Rain, Silk, dan Nen sedang sibuk di tempat lain. Yuke memutuskan untuk menyampaikan informasi itu saat makan malam. Marina mengatakan bahwa dia akan pergi ke guild sebentar karena Jimmy ingin berbagi sesuatu yang menarik dengannya. Tepat setelah Marina pergi, Rain keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah menetes. Dia meminta Yuke untuk mengeringkan rambutnya. Yuke menuruti permintaan itu, mengeringkan rambut Rain dengan lembut. Setelah selesai, Rain berencana untuk tidur siang dan mengundang Yuke untuk tidur bersamanya. Namun, Yuke terlalu penakut untuk langsung menerima tawaran itu. Saat itu juga, Silk datang membawa 2 cangkir kopi untuk mereka. Saat mereka duduk bersama menikmati kopi, Yuke memutuskan untuk berbagi informasi tentang misi baru ini kepada Silk lebih dulu. Karena, di antara semua anggota party, Silk adalah yang paling bertanggung jawab. Seperti yang diduga, Silk juga sangat bersemangat mendengar kabar tentang dungeon baru. Dia bertanya, apakah Yuke memiliki rincian lebih lanjut tentang misi tersebut. Namun, Yuke menyadari bahwa dia lupa menanyakan detailnya. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke guild. Sebelum dia pergi, Silk memintanya untuk mampir ke guild dan mengundang Jimmy serta adiknya ke pesta perayaan mereka. Yuke mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Namun, tiba-tiba, Silk mulai bertingkah malu-malu. Dia meminta Yuke untuk meluangkan waktu dan memanjakannya seperti dia memanjakan Rain. Yuke langsung panik mendengar itu. Tapi kemudian, Silk hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa dia bercanda. Dia mengusir Yuke pergi ke guild
untuk mencari informasi tentang dungeon baru. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan tonton video di layar berikutnya.